Nama Yohana Advelania Iriana Tolen, NIM 19040600273, kelas Agroteknologi 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemancaran gulma. Pemancaran itu sendiri merupakan proses perpindahan menjauh dari individu dan populasi induk, sehingga individu-individu dalam populasi menyebar mengisi ruang yang masih kosong atau menjauh untuk membentuk populasi baru. Pemancaran dalam waktu terjadi karena adanya jenis gulma yang memproduksi organ pencar secara serentak. Jenis gulma yang memproduksi organ pencar secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Yang kedua, fungsi pemancaran gulma. Fungsi yaitu untuk mencegah masuknya jenis-jenis gulma yang paling merusak. Gulma yang paling merusak pada umumnya merupakan jenis tumbuhan yang berasal dari luar. Pemancaran gulma secara lokal pada umumnya terjadi bersamaan dengan kegiatan bercocok tanam yang kita lakukan. Misalnya, pada saat mengolah tanah, menanam benih, memeriksa tanaman, memanen hasil, dan sebagainya. Dengan mengetahui cara gulma memancar selama kita melaksanakan kegiatan bercocok tanam, maka kita dapat mencegah pemancaran gulma di lahan kita sendiri. Berikutnya, pelepasan dan pemancaran biji gulma. Pemancaran didahului dengan pelepasan biji yang berlangsung bergantung pada tipe buah. Namun, pelepasan dan pemancaran gulma tidak hanya terjadi dalam bentuk biji, tetapi juga organ vegetatif. Organ yang berperan dalam proses pelepasan dan pemancaran secara umum dikenal sebagai diaspora. Gulma kemudian memancar dalam waktu dan dalam ruang. Pemancaran dalam waktu terjadi karena adanya jenis-jenis gulma yang memproduksi organ pencar secara serentak. Berikut proses pemancaran gulma. Proses pemancaran sesungguhnya fase awal yang lebih besar, yaitu introduksi, untuk kemudian berlanjut dengan kedatangan atau arrival dan bertahan atau sarrival di tempat baru. Pemancaran tempat organ pencar maupun dapat berupa sumber pertama. Karena dalam proses pemancaran, organ pencar tumbuh dan berkembang di tempat yang tidak terlalu jauh dari sumber pertama. Introduksi sendiri merupakan bagian awal dari proses yang lebih besar, yaitu proses invasi, yang akan diikuti dengan kolonisasi. Dalam proses introduksi, tidak semua spesies yang tiba akan dengan sendirinya berhasil melakukan kolonisasi dan naturalisasi.